Mari kita buka kajian pada malam hari ini bersama-sama membaca Ta'awudz di dalam hati. Ta'awudz, kita mulai. Tajarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahla diyar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil bait warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil majlis warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata dar salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ila roti untuk seluruh para nabi-nabi dan Rasulullah sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ila roti Nabi Muhammad Rasulullah SAW wa diwaji wa jurati wa ilmati wa karawati wa sahabati wa min jamil umatin Muhammad minal munina wal minati wal muslimina wal muslimati fil ardi masriki wal maghrib wa bil ususun ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khalatina wa usulina wa silsilatina. Juga untuk seluruh para wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Subakir, Sunan Ampel, Syekh Arsad bin Ampel. Juga untuk seluruh pasien-pasien, juga untuk seluruh sahabat-sahabat kami satu jamaah di majelis talim ini. Ya Allah, berikanlah terus kepada kami hidayah dan taufik-Mu sehingga menjadi ilmu, sehingga dapat kami gunakan di dalam hidup dan kehidupan kami hanya untuk beribadah bagi-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah niat hati kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani maupun rohani kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Juga untuk teman-teman kami, jiran tetangga kami, dan orang-orang yang pernah kami sakiti, kami zolimi, kami janjikan, kami bohongi, kami tipu, kami fitnah, kami utangi, dan kami khianati. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin biquatim wa qudratim sayyullahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan bahas yang kemarin tentang hormon. Hormon itu dinamakan juga dengan kebiasaan atau sifat atau karakter atau juga disebut agama nenek moyang. Agama nenek moyang itu karakter nenek moyang. Jadi kita ikut karakter mereka. Yang pemarah jadi pemarah dan lain sebagainya. Hormon ini dalam ilmu kesehatan dia adalah sistem yang berjalan dengan sendirinya. Dia berjalan sendiri. Jadi tidak diperintah melalui otak. Kalau yang lainnya diperintah oleh otak. Yang diperintah oleh otak adalah satu, lambung. Nomor dua, ginjal. Ketiga adalah liver atau hati. Tadi kita berbuat salam, menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua, baik yang nyata maupun yang gaib. Kedua, para nabi dan rasul. Ketiga, para orang-orang soleh. Keempat, ya ahladiyar yang terkubur. Siapa yang terkubur di sini? Yang terkubur di dalam ilmunya ahladiyar yang terkubur adalah jiwa atau di dalamnya nyawa, di dalamnya lagi ada ruh. Ini yang terkubur. Sekarang ini harus keluar. Maka harus membangun jiwa. Membangun jiwa harus awalnya adalah raga atau tubuh. Raga yang dibangun. Raga isinya ada hormon. Raga ini kepala, tubuh, kaki, tangan. Namanya raga, jiwa. Seorang jiwa yang lahir, jiwa yang baru. Atau janin, nih jiwa. Jiwa ini harus kita bangun. Tapi sulit membangun jiwa. Kenapa? Karena terkubur. Kenapa bisa terkubur? Karena di jiwa ini ada dua. Satu, nafsu jahat. Dan satu lagi, nafsu baik atau takwa. Takwa. Kalau kita pakai pakaian, sebaik-baik pakaian adalah takwa. Takwa ini harus diawali dengan keimanan. Namanya bawahnya bagiannya celana. Udah pakai celana, pakai baju. Tapi kalau kita pakai baju aja, tidak pakai celana, kira-kira gimana? Nggak pantas kan? Kalau kita pakai celana saja, tidak pakai baju, juga nggak pantas. Maka iman dan takwa saling berhubungan, saling melengkapi. Tapi orang bilang apa? Udah agama semua sama. Jalanin aja kebaikan, jalanin aja takwa. Udah semua agama sama kok. Kita jalanin takwa apa? Kebaikan aja, jalanin takwa aja. Udah kok ujungnya baik doang. Pada ujung akhirnya memang baik, berbuat baik. Nih pada ujungnya kita berbuat baik. Tapi kalau nggak ada keimanan, kalau nggak ada celananya, bajunya doang kira-kira gimana? Nggak mungkin bisa. Karena harus dua-duanya. Untuk menutupi jasad atau disebut Islam. Untuk memenuhi Islam ini. Islam harus kapah. Kapah itu benar-benar berserah diri. Total. Berserah diri secara total.
Untuk masuk pada Islam kita harus bersahadat. Sahadat. 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 Harus bersahadat. Sahadat. Sahadat ini ada dua, lahir, batin. Lahirnya sahadat apa? Muhammad dan Rasulullah. Di sini Allah. Ketika kita pakai lahir berarti kita pakai jasad. Ketika pakai jasad berarti tubuh. Kalau tubuh berarti memakai ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan pertama adalah sehat lambungnya. Karena di dalam lambung ada hormon. Ada beberapa hormon. Ketika hormonnya kebuka, nanti kita timbul rasa senang. Tapi kalau enggak, lambung ini ada penyakit yang namanya GERD. GERD ini timbulnya was-was, takut, gelisah. Satu lagi, kesepian. Ini kalau lambung kita bermasalah. Nah, hormonnya akan berubah. Hormon ini yang paling tinggi adanya di otak sini namanya dopamin. Dopamin ini hormon kebahagiaan. Tapi ada hormon malas. Hormon malas adanya di adrenal. Adrenalin atau di dekat ginjal. Tuh, kolesterol. Hormon adrenal ini yang menyebabkan kita malas. Nggak ada semangat. Maka kalau orang-orang barat, dia untuk menaikkan adrenalin, dia naik tebing, panjat segala macem lah. Atau kalau kita tuh nyari kesenangan misalnya ke puncak atau ke pub atau ngapain aja supaya hormon adrenalnya naik, jadi semangat. Kalau dulu zaman perang itu ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di situ falsafahnya apa? Hidup atau mati. Hidup atau mati, maju tak gentar, hidup atau mati. Kenapa? Karena untuk membangun jiwa. Tidak mungkin dibangun jiwa kalau kita tidak punya falsafah hidup atau mati. Atau matikan yang hidup, hidupkan yang mati. Nah, hormon ini paling gampangnya adalah kebiasaan atau sifat dasar. Kebiasaan. Kebiasaan ini kalau agama nenek moyang, kebiasaan orang tua masuk kepada kita. Kebiasaannya malas, ikut malas. Agama nenek moyang, kebiasaannya marah, ikut marah. Kebiasaannya boros, ikut boros. Itu namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini harus dirubah. Kebiasaan harus dirubah. Maka kebiasaan ini harus dibangun, dibangkitkan. Pertama harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ketika dia dipaksa, maka nanti hormon itu pelan-pelan akan kembali normal. Kenapa? Dia dibangun. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Nah, untuk membangun jiwa itu harus sehat. Kenapa? Jiwa itu selalu berpengaruh pada apa? Ada yang tahu nggak? Kalau orang sakit jiwa, otak. Otaknya terganggu, sudah nggak bisa mikir, jiwanya yang kena. Maka kalau sudah jiwanya kena, ini otak yang bermasalah. Kenapa otak bermasalah? Beban pikiran yang berat.
beban pikiran. Beban pikiran yang berat. Padahal dalam ilmunya jelas kan? Kemarin udah kita jabarin. Di sini ada wal asri, demi masa. Ada masa lalu, ada masa depan. Manusia semua merugi. Kenapa? Karena beban pikirannya. Pikiran apa? Pikiran masa lalunya dan pikiran masa depannya. Khawatir. Besok anak saya makan apa? Besok anak saya makan apa? Ini ke depan. Beban pikiran masa lalu. Orang miskin kita. Terus gimana nih kita? Nggak usah dipikirin. Karena apa? Innal insana lafi khusr. Kejadiannya di sini akan rugi. Rugi kecuali orang yang beriman. Iman. Kedua, orang yang amal soleh. Ketiga, benar. Keempat, sabar. Ketika kita masih mikir ini, kita nggak beriman pada Allah. Kita nggak yakin sama Allah. Kita nggak pernah yakin sama Allah bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu pada kita. Ketika kita nggak yakin, maka rezeki ditahan oleh Allah. Kenapa? Nggak yakin sama Allah. Nggak ada imannya. Supaya iman ini naik, karena harus beriman dulu, baru keberuntungan datang. Supaya iman ini naik, benahi. Pertama adalah lambungmu dengan makanan halal, halalan, thayyiban. Ketika makanan halalan thayyiban ini masuk, maka lambung pelan-pelan berubah menjadi sehat. Karena makanannya bisa dicerna dengan baik oleh lambung. Ketika dia makan misalnya cuka, itu menggores lambung, maka ada yang namanya dampak. Dampaknya akan luka. Ketika luka, yang terjadi ini waswisupi sudurinas minarjinati wanas nih. Tapi kalau punya iman, walaupun di sini berasa was-was, takut segala macam, bodoh amat, mau gue pikirin, cuekin aja. Nah, lambung ini sama otak itu sangat dekat. Lambung sama otak itu sangat dekat, atau dia seperti sejoli antara laki-laki dan perempuan, atau kekasih antara lambung dan otak. Ketika lapar, otak pasti nyari makan. Oh siap, benar. Ketika lapar pasti otak cari makan. Ketika tidak diisi, maka terjadinya akan nuntut. Lama-lama hormon ini akan berkurang jauh. Kenapa? Dia akan membantu untuk sistem yang namanya gerak, sistem panca indera, sistem apa saja, dia akan membantu. Ketika otak bermasalah karena tadi kurang pasokannya dari lambung, otak akan berpikir terus. Kalau udah berpikir terus, bebannya makin banyak. Namanya makalah. Nggak selesai-selesai. Ada aja. Supaya kita putus, maka rubah kebiasaan. Rubah hormon kita. Hormon ini kebiasaan. Kita rubah. Pertama, makan yang halal dan baik. Nomor dua adalah pola makan. Ketiga, pola hidup.
mula kehidupan. Ketika ini mulai kita kebiasaan ini kita rubah, maka pelan-pelan hormon ini akan naik. Kalau hormon dopaminnya naik, baru dia bahagia. Ketika bahagia ngerjain apa aja enak. Tapi kalau lagi stres ngerjain apa-apa serba salah. Maunya buru-buru, maunya gampang, itu. Kenapa? Hormonnya bermasalah. Hormon ini seperti kelenjar dia. Dia bisa denyut, dia bisa membantu peredaran darah. Hormon tuh kelenjar, seperti kelenjar. Kebiasaan ini akan merubah hormon. Hormonnya nanti lebih fleksibel. Kenapa? Dibiasakan. Ketika biasa, lama-lama asik, enjoy. Kenapa? Hormonnya mulai naik. Ketika hormonnya naik atau dia beradaptasi, enak hidup. Tapi kalau hormonnya kurang atau lebih, udah ada aja tuntutannya. Duduk salah, ngobrol salah, ngapain aja serba salah. Apalagi suruh zikir, makin salah, ngantuk mulu. Kenapa? Tuntutan hormon. Dia tergantung daripada kebiasaan. Maka hormon ini harus kita rubah, kebiasaan ini harus kita rubah, atau agama nenek moyang itu kita rubah. Perubahan pertama, sekarang kalau pola makan makanan yang halal dan baik, mungkin sudah pada tahu. Kayak tadi cuka, kalau kena lambung tergores, maka akan timbul nih di lambung was-was, takut, gelisah, kesepian. Untuk tidak terjadi ini, jaga lambungnya supaya tidak tergores, karena cuka itu keras. Ketika tidak digores, lambung ini biasa saja, maka hormon yang di lambung ini ikut serta membenahi hormon yang ada di sini. Prefrontal cortex atau disebut dopamin. Prefrontal cortex ini hormonnya namanya orbit. Orbit ini ketika kita melihat nih, di sini kotor, dia nggak banyak komen, dia akan kerjakan langsung. Namanya di sini amal soleh. Tinggal kita tambahin, ya Allah, saya berniat mengerjakan amal atau mengerjakan ibadah. Jadi amal, ya Allah, saya kerja pada Engkau, minta gajinya dikasih. Tapi kalau di sini udah sumpek, udah nggak ada, adanya pikiran nih, kerjaan siapa sih nih, ngomel, karena capek, sampah segala macam. Akhirnya apa? Amalnya nggak ada, malah timbulnya kurang amalnya. Kalau kurang amal, rezeki kita gimana? Pengennya enak hidupnya, mewah segala macam, tapi rubah kebiasaan nggak mau, nggak bisa gitu. Hormon ini sangat berpengaruh pada keadaan tubuh. Kalau capek, hormon itu turun. Begitu turun, harus diistirahatin. Ini enggak kita pakai buat main game, kita buat jalan, kita buat apa saja. Makin lama dia makin habis. Ketika habis, timbulnya stres. Kalau stres, bagaimana kalau kita bisa membangun jiwa? Sebab kalau jiwa udah keluar, isinya semangat. Ketika semangat itu datang, namanya kesenangan semua. Ketika kesenangan sudah ada pada diri kita, ngapain aja enak. Wajah kita pun kelihatan enak, kenapa seneng. Kalau cemberut berarti hormonnya kurang. Kalau cemberut hormonnya kurang, mau nyari duit aja orang, siapa nih, galak banget. Udah takut ngeliat kita. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Karena ini buat ngebangunin iman. Karena iman ini cinta, hubungannya dengan bahagia. Bahagia.
Semua orang pengen bahagia, tinggal tunggu sejahtera. Ketika bahagia dan sejahtera, hidup nikmat. Nikmatnya minta ampun. Kenapa? Semuanya ada. Mau ngapain aja enak. Nggak perlu susah payah. Nah, hormon itu kita lihat dari keadaan kita berjenjang. Siapa kita? Kita udah tahu diri belum? Periksa diri kita siapa. Ketika kita jadi makhluk, kita masih jahiliyah, masih bodoh. Maka butuh tolabul ilmi, butuh menuntut ilmu atau belajar supaya kita keluar dari jahiliyah, keluar dari kebodohan. Makhluk ini nih, pertama maunya kawin melulu tuh makhluk. Terus tidur terus kerjanya. Makan, minum. Marah-marah, itulah makhluk. Ketika ada pada diri kita, berarti kita masih makhluk. Kalau ini lepas dari diri kita, kita udah keluar dari namanya makhluk. Keluar dari kebodohan. Cuma, kejahilan ini harus tolabul ilmi. Kalau males berarti hormon kita atau kebiasaan kita mengikuti agama nenek moyang. Males, gak mau kemana-mana, udah di rumah aja. Sama aja kok, yang penting berbuat baik. Udah beres, ntar kita masuk surga. Nggak gitu, harus kita rubah, naik menjadi manusia. Setelah jadi manusia, di sini kalau di dalam ilmu kesehatan namanya tensi darah. Tensi darah itu pertama sistolik, kedua diastolik, terus pulsa. Ini namanya asupan. Yang kedua hidup. Yang ketiga kehidupan. Sistolik berpengaruh pada asupan. Asupan itu ada dua, air dan makanan. Air masuknya kepada ginjal, hormonnya adrenal. Adrenal, ketika adrenal kita nggak bagus, maka apa? Males. Kalau udah males, ya sudah, adrenal kita udah kena. Sistem adrenal di ginjal. Sekarang kita yang ke bawahnya. Sistolik ini ada dua, satu lagi ke lambung. Ketika lambung tidak dikasih makan, maka lambung akan keluar asam. Ketika keluar asam, timbul gas. Timbul gas akan naik ke otak sehingga menekan jaringan oksigen. Sama timbulnya, jadi males juga karena tekanan oksigen jadi kurang karena berantem dengan tekanan asam lambung, gas dari lambung. Ketika kita mau sholat, begitu Allahu Akbar, ntar dulu Kenapa? Hormonnya kurang nih, gara-garanya apa? Di lambung dan di ginjalnya nggak sehat. Maka bagaimana kita bisa cinta pada Allah? Padahal isi cinta apa? Isi cinta tuh ingat, kangen. Kalau kangen berarti gimana? Sebelum azan udah nyampe. Kalau kita pacaran mungkin baru misalnya janjian jam 11, udah datang jam 10. Tuh kalau cinta, kenapa? Saking ingin ketemunya. Tapi karena hormon kita tadi kurang atau lemah, gara-gara lambung dan ginjalnya, maka udah ntar dulu lagi capek, lagi males. Jadi males. Males siapa yang males? Nih, habis makan biasanya makhluk itu atau kambing, ular tidur. Sama nggak sama? Berarti kita masih di makhluk. Ketika kita masih di makhluk, rugi. Kenapa? Kita masih jahiliyah. Zaman Rasul tuh masih jahiliyah.
Oke, kita rubah sekarang. Dah, kita makan bagus supaya lambung kita bagus. Makanannya kita rapikan. Terus polanya kita jaga. Kita akan jadi manusia. Begitu jadi manusia, ingat otak kita. Ketika makanan itu datang, ya itu lagi. Otak ngeliat. Karena makan itu nggak enak. Padahal kalau udah ke dalam semuanya sama. Kalau udah ke dalam lambung semua sama. Yang penting makan dulu supaya apa tadi lambung ini terisi. Supaya menjaga sifat hormon tadi terjaga. Jangan sampai hormonnya jadi berkurang atau berlebihan. Itu yang penting itu dulu. Tapi manusia enggak. Makanya manusia ini masih dihinggapi apa? Manusia dalam suratnya Anas. Manusia itu masih berupa seton. Minal jinna tiwanas. Maka jangan ikuti gaya seton. Jangan kita ikuti gaya seton. Karena seton itu ada di otak sama nafsu. Harusnya hatinya jadi bersih. Bersihkan hati dari nafsu dan otak. Tapi kalau nggak ada nafsu makan gimana? Ya bener nggak enak. Udah makan aja, terima aja dengan rasa syukur. Nanti nafsunya berubah jadi enak makannya. Nafsu. Wah nggak nafsu ngeliat makanan gitu-gitu aja. Nafsunya. Karena mereka pinter seton ini. Bisa tuh makanan ditemplokin dia jadi nggak enak. Bisa macem-macem. Itulah seton. Kita jangan mau. Tapi kita mau. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nafsu sama otak ini sejoli, saling berhubungan. Ketika ada nafsu pengen makan, maka otak mencari makanan. Tuh. Maka kalau bisa, nafsunya tadi bisa kita kendalikan. Supaya apa? Kita menjadi orang. Kalau udah menjadi orang, di sini beriman, maka kata Allah apa? Beruntung. Kalau beruntung gimana? Walaupun misalnya kere nggak punya duit, pengen jalan-jalan, misalnya ke Ragunan, tahu-tahu ada yang numpangin, tahu-tahu ada yang ngasih duit, ada aja, namanya beruntung. Ada yang bantu, yang nolong, itu namanya beruntung. Beriman, orang beriman tuh beruntung. Ketika hormon tadi kita nggak benahi, keberuntungan kita hilang. Rugi. Ketika rugi, ngomel, ngambek, marah, makin jauh. Kenapa? Kita kembali kepada makhluk. Jangan kembali kepada makhluk. Jangan kembali kepada makhluk. Kenapa? Rugi besar. Harusnya kita tenang, tenangkan diri. Terus kalau orang beriman tadi ingat, ya Allah, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Kalau engkau tak bantu, tak tolong, nggak mungkin. Ya udah, saya sholat dulu 2 rakaat ya Allah. Tolong ya Allah, tolong saya supaya saya tidak kembali kepada makhluk. Saya tetap jadi manusia walaupun belum jadi orang. Dah. Kalau orang hidup berarti harus ada gerak. Kalau nggak bergerak dia mati. Mau disebut orang mati? Males tuh orang mati. Mati rezeki, rugi nggak? Kemalasannya hidupkan. Jadi rajin. Supaya apa? Ada perubahan. Ketika perubahan ada, maka yang tadinya kita nggak ada jadi ada. Sama di proses kehidupan. Proses kehidupan ini ada orang lain. Maka yang tadinya kita malas ketemu, temui. Kenapa? Supaya tadi ada proses hidup dan kehidupan. Kita proses hidup dan kehidupan ini ada, apalagi dengan kebaikan, maka kita udah masuk kepada orang. Kalau sudah jadi orang, mulai kenikmatan datang. Kalau sudah jadi orang ini kenikmatan mulai datang.
Kenapa? Diatur oleh Allah sedemikian rupa. Yang tadinya nggak punya duit, didatangkan orang, bisa bisnis kecil-kecilan walaupun 1.000-2.000. Tadinya nggak punya duit, bisa dapat parkiran, macem-macem, bisa dapat jualan, macem-macem. Kalau sudah beriman, tinggal di takwanya atau jadi hamba. Karena keimanan ini bukti-bukti atau perlakuan yang nyata. Bukan hanya diam. Zakat, infak. Infak itu bukan hanya uang. Yang paling berat infak itu apa? Kemarin udah kita bahas. Yang paling berat infak apa? Perasaan, rasa. Jangan sampai berperasaan, baper. Nggak enak baper sendiri. Ajak-ajak kalau baper. Korbankan perasaan kita. Perasaan males, lawan. Jangan sampai males. Semua perasaan yang ada kita lawan. Kita kendalikan. Jangan sampai itu terjadi. Ada perasaan pengen marah, redam. Supaya apa? Nanti jadi takwa. Supaya tadi malas tidak ada, kita gerakkan. Karena alam ini dititipkan pada kita, karena kita khalifah, di bawahnya khalifah. Ketika dititipkan, ya udah, beresin apa yang ada. Misalnya kotor, sapu. Nanti Allah ngelihat, dia mulai bangkit. Dia mulai membangun jiwanya. Ketika jiwa itu bangkit, yang hadir adalah ruh. Dia bisa jadi khalifah. Ketika sudah ruh yang keluar, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kata Allah, sini jiwa yang tenang, masuk ke dalam surgaku. Nah lu, surga itu apa? Kenikmatan. Kalau surga dunia, diam di tempat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Orang berbondong-bondong datang ngasih amplop atau ngasih pekerjaan atau ngasih apa saja. Tapi untuk masuk menjadi khalifah harus mengerjakan sesuatu, bukan tinggal diam atau berpangku tangan. Nggak bisa. Harus. Nggak boleh diam. Ketika diam, maka otak kita yang dihajar sama siapa? Pikirannya jadi banyak. Setan akan mengganggu dengan nafsu. Karena si jiwa ini, jadi hamba ini, harus membersihkan hati dari nafsu dan otak. Ketika nafsu ini nggak bisa menarik hati, otak pun nggak bisa menarik hati, hati tenang, terbukalah, baru jiwa itu masuk hati. Begitu jiwa masuk hati, semua wajah kita akan cerah. Kenapa? Ada sinar. Jahiliyah ini gelap, nanti ada sinar, terbukalah sinar. Saat tadinya sinar itu titik, lumayan, jadi gedean dikit, agak-agak sinarnya. Ketika sinar itu datang, orang melihat akan tertarik. Namanya karisma. Begitu karisma itu tambah besar, insya Allah seluruh alam semesta tunduk atau disebut dengan membantu kita. Maka jaga hormon ini, tolong. Rubah kebiasaan. Rubah kebiasaan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Rubah kebiasaan. Yang tadinya tidur banyak, ya tambahin tidurnya, tambahin banyak. Tidurnya kurangi. Yang tadinya males dirubah pelan-pelan, nggak perlu banyak. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan, sesuai dengan kemampuan. Allah juga nggak minta banyak, pelan-pelan saja kalau kata kotak. Sebelum lanjut, ada pertanyaan?
Jadi di sini supaya kita menjadi khalifah, ini yang disebut dengan bahagia sejahtera, kaya raya, mati masuk surga. Ini dia khalifah. Khalifah itu fana. Orangnya disebut sabar atau sobar. Artinya dia hilang, nggak ada dirinya, hilang. Yang ada apa? Diperintah Allah, melayani setiap makhluk. Siapapun akan dilayani dia. Karena dia kosong, nggak ada, sudah hilang diri dia. Ini ininya, otak, hati, nafsu, ini garis, ini lahir, batin. Di sini ruh, di sini ada aku atau ego. Ini hilang. Jadi muklas. Ketika muklas hilang, ruh keluar. Maka af'al itu kelakuan Allah. Allah yang keluar pada dirinya. Tapi bukan Allahnya, tapi apa? Af'alnya, kelakuan Allah. Nanti sifatnya keluar. Kalau sifatnya keluar nggak usah jauh-jauh. Basor, mata. Matanya mata Allah. Ketika memandang, kita nggak punya duit, tuh mandang duit di sana, ke sana udah pasti dapat. Kita memandang, misalnya siapa nih orang, loh kok dia kambing, ini bisa kelihatan jelas, asli, wujud aslinya, wujud asli. Tapi ini sangat sulit. Kenapa? Ada hijab di sini. Hijab, hijaban masturo. Hijab. Maka bukalah hati ini. Kalau Agim bilang apa? Jagalah hati, dijagain hatinya. Ini enggak, kita buka hati. Hati itu ada pintu. Kalau orang-orang tasawuf bilangnya ada 5. Kayak belimbing. Bukalah hati satu-satu. Buka hati kita. Ketika hati terbuka, tidak ada lagi yang namanya kesel, dendam, marah, nggak ada, hilang. Itulah hijab. Kalau sudah tidak ada, jiwa mulai bangkit. Ketika bangkitnya jiwa, wajah kita cerah. Karena sistem darah kita menjadi apa? Bersih. Tinggal masuk ke suci. Si suci ini siapa nanti? Si suci ini ketika keluar, seluruh alam semesta tunduk sama kita. Maka kita akan menjadi kun fayakun. Jadi maka jadilah. Cuma untuk masuk ke sini nggak usah jauh banget. Sangat sulit. Ma'rifatullah sangat sulit. Karena dunia dalam genggaman. Kita nggak perlu sampai situ. Buka hati saja, sudah nikmat. Kenikmatannya luar biasa. Buka hati ini, berimanlah. Jangan goyah keimanan ini. Dengan cinta. Hubalilah, cinta. Cintai apapun, pekerjaan cintai. Apa saja cintai. Jangan ada kesel, resah, gelisah. Kalau beliau dulu mengatakan, jadikan hobi. Jadi nggak ada beban. Ketika jadi beban, di otak makin parah. Kenapa? Timbulnya kesel, timbulnya marah-marah. Akhirnya apa? Amal solehnya hilang. Padahal amal soleh ini ketika kita berbuat amal soleh, itu rezeki makin banyak. Ketika makin banyak, kita tukerin apa saja bisa. Mau rumah, mau mobil, apa saja bisa. Cuma manusia yang paling susah menundukkan ini, otak sama hati, sama nafsunya. Nafsu ini bisa diredam. Pakai apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu ini bisa kita redam. Tolong baca surat Al-Fatihah supaya diredam nafsu. Nafsu itu teredam. Baca surat Al-Fatihah bisa 20, 41 atau Syekh Abdul Qadir Jalani itu 30 subuh,
25 zuhur, asarnya 20, maghribnya 15, di isanya 10. Itu Syekh Abdul Qadir. Kalau Rasulullah bersabda 20 kali, nanti nyaman. Ini hati nyaman. Ketika hati nyaman, kebuka, ngapain aja enak. Kalau udah ngapain aja enak, mulai keberuntungan datang. Ketika keberuntungan datang, hormon-hormon mulai naik. Ketika hormon naik, awas, hati-hati, bisa balik lagi menjadi makhluk. Kenapa? Tadi ego mulai timbul lagi, sombong. Gue, udah balik lagi. Terus kita bolak-balik, namanya kolbu. Bolak-balik itu namanya kolbu. Harusnya kita kepuat. Kalau kepuat, maka malaikat turun 2. Diperintah Allah, malaikat, wahai malaikat Rahman, wahai malaikat Rahim, turun, dampingi dia. Ketika didampingi, malaikat yang satu bilang, kamu mau apa? Saya mau makan, duduk tenang. Nanti aku ambilkan makanan itu, karena udah mau jadi surga. Nah, satu lagi bilang, kamu mau ingin apa? Saya pengen mobil. Tunggu, duduk. Dia yang nganterin, dapat perintah dari Allah. Rahman Rahim apa artinya? Rahman apa? Pemberi. Rahim? Cinta, kasih sayang. Ini pelit. Kira-kira dapat nggak balik lagi ke sini nih? Udah kepuat padahal. Tinggal menjaga dirinya supaya tidak pelit. Nanti balik lagi ke makhluk. Ketika balik ke makhluk, susah lagi. Terus kita bolak-balik terus, capek. Buat ini sudah malaikat yang turun 2. Dia akan memberikan, wa ma yattaqillah, kata Allah, ya ja'alahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo, dengan hormon itu terbentuk dari kebiasaan. Rubah kebiasaan kita, jangan ikuti budaya nenek moyang, agama nenek moyang. Kelihatannya udah tua, tapi gayanya masih anak-anak. Banyak gak? Berarti masih ngikutin agama nenek moyang. Tolong dirubah. Rubah yang paling bagus. Menurut para ulama, 1, takorup, 2, tawadu, 3, istiqomah, 4, tawakal. Takorup, deketin Allahnya terus, pepet terus. Dengan cinta, kalau cinta itu udah kita tadi, cinta itu selalu ingat. Kita tidak pernah ketemu Allah. Tapi kita tahu ada nama di situ. Udah Allah. Ingetin namanya saja cukup dah. Nggak usah banyak-banyak namanya aja. Terus Allah. Mau ngapain aja Allah. Mau ngapain, bawa serta Allah. Mau ngapain aja Allah. Misalnya mau makan, Allah, ya Allah, saya mau makan, boleh enggak? Terima kasih ya Allah telah diberi makan. Begitu, bawa. Nanti lama-lama Allah melihat kita. Kenapa? Disebut mulu namanya. Disebut terus namanya. Tadi, untuk merubah kebiasaan, untuk merubah hormon. Kalau kita nggak rubah, nggak mungkin akan ada perubahan di dalam diri kita, akan ya begitu. Misalnya orang tua kita kere, ya kita kere juga. Maka banyak orang, ibunya pelacur, anaknya sebisa mungkin dikasih pendidikan yang mahal, masukin pesantren, di mana aja dia supply terus, sampai apa? Supaya berubah.
Jangan deket dia. Kalau deket dia ngikut ngeliat, soalnya setiap hari kesehariannya dilihat, nggak akan berubah. Maka bukan dibuang, dirubah kebiasaannya, Tapi jangan terlalu juga. Kita lihat kondisi anaknya tell me, pikirannya lemot. Kita ajar matematika, kita ajar fisika segala macam, ya hancur otaknya, nggak mampu. Sesuaikan dengan kemampuan, jangan membebankan anak. Kenapa? Nanti hormonnya berlebihan. Hormon berlebihan pun nggak boleh, harus seimbang. Kenapa? Kasihan itu anak, nanti berpikirnya begitu. Wah, masa depan. Akhirnya apa? Otak dia mikirnya tentang masa depan. Ketika dia memikirkan masa depan, kira-kira apa yang terjadi? Stres. Kenapa? Setiap pikiran tentang masa depan semuanya meleset. Ada nggak yang tidak meleset? Coba. Siapa pikirannya yang benar-benar nyata? Saya dulu pengennya apa? Jadi presiden dulu waktu kecil. Boro-boro jadi presiden, jadi tukang urut, nggak sesuai sama pikirannya. Cita-citanya apa? Presiden. Wah, nggak sesuai. Ada yang sesuai? Saya dulu biologi sekolah juga nggak ada yang sesuai. Ketika kita berpikir masa depan ini Allah janji di sini, latub lipul mi'at, janji Allah pasti. Yakin nggak? Benar, jangan bohong. Kalau yakin kun payakun nggak? Bisa dibuktikan nih loh. Ketika kita mikir masa depan, berarti kita telah melawan Allah. Kenapa? Ini urusannya Allah. Kita menjadi Tuhan. Qul huwallahu ahad. Allah ahad. Allah meliputi dengan oksigen. Berarti kita hidup ini diliputi Allah. Berarti digerakkan oleh Allah. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Kayak tadi, ketika kita tidak ada ruhnya, otak, hati, nafsu ini hidup nggak? Ketika ruhnya ada, berarti dia hidup. Tapi kenapa ini yang hidup? Ini malah dikudeta. Kan yang hidup ini. Kenapa ini dikudeta? Apa lu tahu apa lu? Tahu urusan apa? Dia di belakang terus. Sakit nggak lama-lama dia? Goyang nggak? Ketika lu goyang nih, was-was, takut, gelisah, kesepian, dan lain sebagainya. Mau begini terus, tersiksa. Seperti ayatnya. Akan ada penderitaan, kesengsaraan, kekurangan. Mau begitu terus? Berubah, iman yang kita rubah. Maka jangan pakai otak, jangan mikir. Jangan pakai nafsu, agar hati menjadi bersih. Ketika hati bersih, terbukalah hati. Ketika hati terbuka, maka alam menyambut. Siap komandan, udah mulai jadi nih, udah mulai tuh. Karena hati ketika bersih tidak ada lagi rasa kesel. Ketika tidak ada rasa benci, udah nggak ada tuh semua. Maka kalau dalam ayatnya, dia akan menampilkan senyum. Walaupun masih dipaksakan dikit-dikit nggak apa-apa lah, yang penting beda senyum. Kalau udah tersenyum, orang ngelihatnya enak. Kalau rasa kesel kan, baunya jengkelin. Ngelihatnya juga males. Tuh, itu jiwa kita goyang, kasihan jiwa kita. Merana. Jiwa kalau udah merana, aduh, setiap hari di mana, walaupun di tempat ramai, kayaknya kesepian. Walaupun udah ditolong, kayaknya masih kurang terus, nggak pernah cukup. Tuh, kenapa? Nafsu sama otak menguasai hati. Nafsu sama otak menguasai hati. Ketika udah nafsu ini dikuasai sama nafsu ini menguasai otak, menguasai hati, maka jadi budak nafsu, rugi.
maka rubah. Yang kedua adalah pola makan. Jam makannya jam. Pagi, siang, sore, malam. Kalau Allah menyuruhnya 2. Waktu buka dan sahur. Itulah pola makan sesungguhnya. Kita nggak mungkin bisa kayak gitu terus. Maka ikutin Nabi siapa? Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari surga, sehari neraka. Sehari enak, sehari enggak. Lama-lama akan terbiasa. Kita tahu nanti ada tuh namanya perbandingan. Nanti ini hormon ini akan menyesuaikan diri. Ketika menyesuaikan diri, dia tahu, dia akan mengenali. Karena ada puasa. Di situ ada puasa itu mengendalikan nafsu, mengendalikan hormon. Ketika mengendalikan hormon itu akan tetap. Begitu tetap, makannya Nabi Daud kaya raya. Kenapa? Terkendali hatinya. Bisa kendalikan hatinya. Saat nggak punya duit, ya udah nggak usah ke mall, santai aja. Ini nggak, udah ngutang aja. Saya mau ngeliat mall, apa yang dilihat juga. Supaya tadi nafsunya enak, nafsunya tuh lega. Karena nafsunya yang main. Tapi ketika dia hatinya santai saja, ya sudah. Orang di rumah juga udah enak, udah nyaman. Nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak. Akhirnya punya tabungan. Orang yang mengikuti nafsu dan otaknya nggak bakalan enak, nggak bakalan bahagia, nggak bakalan senang. Ada pertanyaan? Tanpa pola makan, jam makan tadi, sistem yang namanya asam itu berubah-ubah. Asam tuh berubah-ubah, seperti proses kimia. Ada asam lambung, asam amino, apalagi banyak tuh. Ketika asam itu terus meningkat, yang pertama kena adalah esofagus. Nih, tenggorokan, trakea. Makanya sistemnya di sini gampang batuk segala macam tadi. Ada peradangan. Nah, ini oksigen berubah jadi masuk angin, nggak enak. Ketika masuk angin bawaannya apa? Tidur, males, marah-marah mulu, mintanya dia apa? Dilayanin. Ketika minta dilayanin, dia kalau ibu kita ngelayanin pasti top. Kalau istri yang misalnya cerewet, lu sakit mulu loh. Kasihan juga. Karena kita tidak bisa menjaga diri tadi. Atau merawat diri. Pola hidup, kita nyembarangin pola hidup. Udah capek, nggak istirahat. Ini hormon akan naik, akan turun. Ketika hormon turun dan naik, aduh, rasanya nggak enak. Sumpah, nggak enak. Akan keluar ininya. Atau was-was, takut, gelisah, kesepian. Akan keluar. Ketiga ada pola kehidupan. Keempat, pola kehidupan. Pola kehidupan ini antar manusia, antar alam. Kita punya dunia sendiri. Orang lain juga punya dunia sendiri. Kira-kira beda alam nggak? Alamnya beda. Salman alamnya pekerja. Saya alamnya pemalas. Kalau dia ikut saya jadi malas. Jadi malas kerja ujungnya. Akhirnya dia juga ikutan nggak punya duit. Maka jangan ikut-ikutan. Lihat dulu siapa di depan kita nih. Dia makhlukkah? Dia manusiakah? Dia orangkah? Dia atau hamba? Ketika kita sudah tahu posisi, maka kita enak. Wah, kalau dia malas, gue ikut dia, gue jadi pemalas. Nggak perlu gue temenin dia. Kenapa? Nanti ikutan malas. Harus merubah. Harus dirubah. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kenapa? Aduh, kita pengennya hidup nikmat. Kita pengennya bahagia. Kita pengennya sejahtera. Sejahtera tuh luar biasa. Kalau kata para guru-guru, mau apa aja enak. Kayak kemarin misalnya Bapak Sam
bilang gini, saya mau nanti ngadain maulid paling habis 10 miliar. Maulid 10 miliar. Itu duit bukan? Ya duit lah. 10 miliar semudah itu ngomongnya. Mobilnya satu apa namanya? Ini Rubicon. Terus Innova. Satu lagi apa tuh? Mitsubishi Pajero. Rumahnya gede banget, halamannya luas banget. Dia punya SMP. SMP-nya semuanya dibiayain gratis, baju-bajunya dikasih semua. Sama-sama beliau guru kita. Bahagia sejahtera. Kenapa? Wajahnya berbinar-binar. Waktu saya ke sana, saya minta, saya minta nasihat. Aduh, gimana sih kamu? Saya minta doa sama kamu. Lah, Abah gimana sih? Aku minta doa sama kamu. Kamu minta nasihat. Udah, kita sama aja, sama-sama kotor. Kita sama-sama kotor. Kita terus sucikan diri kita. Insya Allah sama. Aku paksa akhirnya. Gua harus punya ini. Kalau enggak, gimana hidup gua? Apa sih oleh-oleh? Apa? Duit. Bagaimana supaya duit itu lancar? Dia ngeliatin apa? Sistem. Kalau di dalam ilmu ridho namanya empiris. Tadi posisi. Saya bergaul sama siapa nih? Di mana adanya? Nih orang di mana? Dilihat wajah, dilihat bentuk tubuh. Kalau orang pemalas kelihatan. Udah kelihatan begitu aja. Layu, lemes, letoy. Itu pemalas, disuruh aja ogah. Nah, ini kita harus tegap, siap, keadaannya siap. Akhirnya dikasih, oke, saya akan kasih sama kamu, tapi tunggu ya, tunggu. Akhirnya disuruh puasa dulu, suruh ini dulu. Sami'na wa ta'na. Kalau kamu mau belajar padaku, sami'na wa ta'na. Dengar, kerjakan. Kalau udah dengar nggak dikerjakan, kebiasaan ini sama aja. Walaupun bertahun-tahun kita belajar, tetap aja begitu-gitu aja. Kenapa? Nggak pernah dikerjain. Harus dikerjakan. Ketika mengerjakan, nanti baru terbuka. Kalau dulu tuh beliau sudah baca Baca apa, Pak? Yang kemarin aku kasih tahu. Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Al-Ikhlasnya jangan dibaca. Berat. Jangan. Al-Fatihahnya saja. Kalau Al-Ikhlas itu serangannya gila. Kenapa? Karena dia isinya tauhid. Ketika tauhid, musuh diri ini nyata. Langsung frontal. Fitnah. Serangannya fitnah. Dijegal, dihajar abis sama setan. Masuknya kemana? Ke ibu, ke bapak, ke istri, ke anak, ke siapa saja dia masuk. Perang kita. Jangan. Nanti Al-Ikhlasnya nanti. Setelah terbuka boleh. Setelah kita buka hati tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Baru di situ hati kita. Assalamualaikum ya ahlil bait. Ahlil bait. Baitullah. Rumah Allah. Ketika rumah Allah terbuka, kita masuk. Aduh, udah nikmat dah. Nikmat yang pertama kita dapatkan adalah senang. Ketika kita senang, dapat hadiah. Dapat hadiahnya, ya pertama kecil-kecilan. Jangan langsung tinggi mintanya, awas, jangan langsung tinggi. Misalnya kalau dulu tuh, zaman-zaman tahun 90-an, ada yang bisa matiin lampu dari jarak jauh. Mati lampu udah seneng, berlebihan sombong, jatuh lagi. Ada yang tadi, dia bisa apa? Begitu hujan, hujan berhenti, tek,
Waduh, sombong, udah hilang besoknya. Jangan sampai ada kesombongan, tetap biasa saja, jangan sampai terlihat. Karena nanti nih ketika kita baca Al-Fatihah, ada yang 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, atau setahun, 2 tahun. Tapi insya Allah 9 bulan ke atas kenikmatannya kelihatan. Rata-rata nggak sampai segitu, 3 bulan itu ruh keluar. Kenapa? 40 hari ruh ditiupkan. Setelah itu kebuka, tolong, awas jangan jadi sini lagi, jangan jadi makhluk lagi, jangan jadi manusia, tetap jadi orang. Karena harus jadi hamba. Orang ini adalah batin. Batin kelihatan nggak? Nampak nggak? Ya. Batin berarti kita harus, hati ini bergerak terus. Hati ini bawa. Misalnya ketemu orang, ngeselin. Ya Allah, kasihan dia. Dia itu nggak tahu kalau dalamnya dia itu setan yang ganggu dia. Ya Allah, tolonglah dia, hilangkan kesetanannya supaya dia jadi orang. Ketika jadi orang dia akan nikmat. Berilah dia sedikit kekayaan ya Allah, karena Engkau maha kaya. Doakan, maka akan berbalik pada kita. Kalau udah masuk di orang ya, itu berbalik. Setiap doa berbalik. Hati-hati setiap doa berbalik. Ketika kita doakan jahat, berbalik ke kita. Karena iman yang kita ajak ngobrol Allah. Jangan sampai hati tadi berubah menjadi setan. Karena nafsu lagi. Karena mereka ini sangat disiplin, kalah kita disiplinnya. Jangan. Untuk tidak berubah, tetap zikrullah atau ingat selalu Allah. Tetap kalau orang tuh dengan kangen atau dengan rindu, misalnya kita biasa sholat malam terus nggak sholat kan adanya nggak enak, bawaannya kok nggak enak ya, kok jadi gini. Itu tandanya kangen, sudah dekat Allahnya. Karena Allah itu dekat dari urat leher, urat nadi. Ini namanya urat nadi, hormon. Karena di sini ada sistem oksigen lah. Jadi oksigen itu gini, begitu darah masuk nih oksigen masuk ke paru-paru, nih sistem darah dari jantung dia masuk ke paru-paru jadi kaya oksigen. Ketika kaya oksigen, maka kenikmatan itu datang. Kenapa? Kita akan percaya diri. Karena orang beriman tuh pasti percaya diri. Dia pasti percaya diri. Kenapa? Ada bantuan dari Allah. Namanya hidayah dan taufik. Selalu diberi hidayah. Selalu ditolong. Iya, diberi taufik, bimbingan. Nikmat. Tapi memang sulit masuk ke situ. Butuh pengorbanan. Lagi capek-capeknya orang tua nyuruh, mama saya mulu disuruh, waduh, pengorbanan. Iya mah, karena di sini ada amal soleh. Iya mah, ketika bilang iya mah, Allah itu siapa? Iya. Ketika sudah amal soleh berjalan, namanya amal soleh ini taat. Kalau taat gimana? Tidak ada kafir. Kafir itu apa? Berontak. Mama, aku mulu disuruh. Kira-kira kafir nggak? Keluar dari Islam nggak? Kita keluar dari Islam, kita syahadat lagi nggak? Kenapa kita setiap hari keluar dari Islam, kita tidak pernah syahadat? Kita selalu marah-marah. Itu keluar dari Islam. Maka syahadat setiap hari, setiap detik. Sebelum ngapa-ngapain, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita marah, kita pakai nafsu kita. Kita udah kudeta sama Allah. Ketika kita berpikir udah kudeta sama Allah, maka syahadat lagi, masuk Islam lagi. Setiap hari, terus cuci, terus bersihin. Sampai akhirnya dia benar-benar bersih. Baru dia, kalau kata guru, teguh.
meneguhkan hatinya, artinya imannya jadi kuat. Ketika iman sudah kuat, kenikmatan bertubi-tubi datang. Kalau kenikmatan datang bertubi-tubi seperti ini, ada roti, ada kacang, ada tahu, apa aja ada. Ketika apa aja ada, sudah mulai seton itu nyata bentuknya. Dari orang, dari binatang, dari hawa. Misalnya panas banget sih nih, ngeluh. Udah keluar lagi, nggak jadi masuk ke takwa. Apapun yang terjadi di dalam hidup dan kehidupanmu, jangan pernah ngeluh. Ketika kamu mengeluh, kamu keluar Islam, kata Allah, kamu sudah kafir. Kenapa? Melawan. Ketika kamu menikmati, berarti kamu bersyukur, akan kutambah nikmatnya. Ketika sudah bersyukur, nikmatnya banyak, tambah bersyukur lagi, makin banyak. Kira-kira nggak udah tuh. Ini nggak baru panas, panas banget sih nih. Udah gini, gerah segala macem. Itu baru hawa. Ketika ngeliat orang, dia lagi yang datang. Udah dah. Ini hormon penyebabnya. Hormon ini yang membuat kita tidak kontrol karena dia bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri, maka jagalah hormon. Hormon itu dijaga, jangan sampai hormon itu berlebihan atau kekurangan. Hormon itu jaga dengan kebiasaan. Biasa sholat malam ya sholat terus. Jangan minta A, B, C, D, E, F, G. Terus aja. Atau disiplin. Disiplin istiqomah. Tawadu merendahkan diri. Dan tawakal. Apapun yang terjadi jangan dikeluhkan. Udah. Pasti. Allah janjinya gak bakal meleset. Pasti. Ada pertanyaan? Hormon yang terbaik jam 12 sampai jam mau subuh. Yang terbaik baca Al-Quran. Kenapa? Di situ ada iman. Di situ ada ucapan Allah, firman. Ada keimanan, ada cinta. Kenapa ada cinta? Karena Al-Quran adalah surat cinta untuk manusia. Ketika kita baca berarti kita lagi bercinta sama Allah. Ngobrol. Kita lagi ketemu, lagi pacaran, lagi berhubungan. Hablum minallah. Mahabbah. Baca. Jangan kalah sama dunia. Walaupun ya nggak nyampe 5 menit. Padahal hidup kita dari pagi ketemu orang banyak. Ketemu ini Allahnya cuma 5 menit nggak apa-apa. Tapi kalau biasa lama-lama apa? Terjadi kenikmatan. Hormonnya naik. Kata Allah walaupun sedikit. Sesuai kemampuanmu. Sholat malam. Ketika sholat malam, ini membangun jiwa. Jiwa itu isinya cinta. Yang punya jiwa cuma wanita. Pria nggak punya. Pria punyanya hati. Makanya kemauannya keras. Kalau pria, ketika dia punya pacar di gunung, dia bisa nyampe. Lewati samudra, dia lewatin. Tuh. Tapi kalau perempuan, dia nunggu jiwa. Karena wanita punya rahim, punya cinta. Makanya dia yang mengandung, dia ada cinta di situ. Tolong ya, supaya jiwa ini naik, bangun jiwa. Bangun raga. Jiwa nggak bisa bangun atau nggak bisa semangat kalau tidak dibangun raganya. Bangun raga kita dari kebiasaan yang lama, rubah jadi kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang terbaik,
kebiasaan iman, kebiasaan beramal soleh. Nggak perlu bener dulu deh. Bener nih berat. Benar sangat berat. Nggak usah sabar, sangat berat. Nanti aja, pelan-pelan. Beriman dulu dan beramal soleh. Iman itu dimulai dari hari pembalasan. Ketika kita berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Iman ada kodo dan kodar, ada ketetapan. Ada kodo kodar. Iman ada Rasulullah. Rasul, ikuti Rasul. Gaya-gayanya semua ikuti. Rasul itu jujur, maka kita harus jujur. Dan iman yang keempat adalah Al-Quran. Baca. Ketika iman ini sudah ada, beruntung. Beruntung. Kalau sudah beruntung, nikmat. Kalau sudah nikmat, dipertahankan. Jangan sudah nikmat, dilupakan. Biasanya kalau sudah nikmat, malas lagi belajar, malas lagi buka Al-Quran, menjauh lagi. Ntar kalau udah susah, datang lagi. Nggak apa-apa, manusia. Namanya kolbu, bolak-balik. Atau masih munafik, imannya belum menjadi puat. Kalau iman puat, dia terus-menerus. Mau hujan, mau apapun, aku cinta sama Allah. Aku pasti datang ya Allah. Aku nggak akan terganggu dengan alam. Karena alam ini bohong. Buktinya aku kehujanan nggak sakit. Cuman basah doang. Tapi kalau imannya sudah kuat, hujannya bisa berhenti. Kenapa? Malu hujan sama Allah. Ini dicintain Allah, hujannya ikut berhenti. Ya nggak enak ah. Dia yang dicintai Allah, hujan ikut berhenti. Kalau dicintai Allah, panas, terik cuacanya. Begitu kita jalan, gerah segala macam hilang, nggak kerasa. Kenapa tadi? Udah sama-sama cinta. Tapi kalau cinta ini tidak dirajut, nggak bisa. Cinta itu butuh bertemu. Cinta itu butuh obrolan. Ketika cinta bertaut, enak. Aduh. Yang pertama tuh pasti seneng. Waktu pertama cinta itu ngeliat aja udah senengnya berbunga-bunga. Itu jiwa tuh mekar. Darah tuh kayak bersih banget ngalirnya, enak banget. Mau ngapain aja sehat. Tapi kalau nggak ada cinta, sholat aja Allahu Akbar. Malas. Mata juga sepet. Ngangkat tangan berat. Mau zikrullah aja, udah 3 aja. Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau cinta, ya Allah. Atau kalau cinta misalnya sama lawan jenis, dia lagi ngapain ya? Dia ngapain? Tiap hari kita berpikir tentang dia. Mencinta sama Allah pun sama. Berpikir, nggak usah Allahnya. Kita belum ketemu. Namanya saja, Allah lagi ngapain ya? Ya Allah, panggil terus. Panggil. Nanti Allah lama-lama akan dekat. Kalau Allah dekat, yang pertama dirasa, apa yang pertama? Pertama adalah rasa yang keluar. Allahnya kayaknya Allah memperhatikan aku terus. Kayaknya Allah mendengarkan aku terus. Itu sudah. Kalau itu udah ada, mulai kun fayakun. Mulai kun fayakun. Ada pertanyaan? Jadi tolong ya jaga kesehatan. Kenapa? Lambung ini bahayanya luar biasa. Begitu asam naik, ini yang keluar. Ketika ini keluar, rusak semua. Ketika rusak, kita doa. Aduh, namanya istijrot. Dibelinya oleh siapa? Hantu. Dibelinya oleh jin, orang di luar. Bukan Allah yang ngasih. Tolong, kerjakan. Ayo, rubah kebiasaan. Jangan sampai kebiasaan ini terus-menerus. Sehingga apa?
kita sengsara. Ada pertanyaan Kak? Kalau nggak ada kan udah kayaknya ngantuk. Kita cukupkan dulu. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.